penolongku di dalam kehidupan. Takkan kekurangan di saat ku perlukan, walau banyak rintangan yang datang menghalangi, namun karena kasih-Nya ku dapat menghalalkan. Hari kan berganti, bumi semakin tua. Insan yang bernoda harus berhati-hati. Janganlah kau menurut kehendakmu sendiri. Berharaplah padanya, pasti kau sejahtera. Damai-damailah dalam hatiku bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu, ya Tuhan penolongku. Hari kan berganti, bumi semakin tua. Insan yang bernoda harus berhati-hati. Janganlah kau menurut kehendakmu sendiri. Berharaplah padanya, pasti kau sejahtera. Damai-damailah dalam hatiku bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu, ya Tuhan penolongku. Damai-damailah dalam hatiku bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu, ya Tuhan penolongku, penolongku. Dalam bulan bahasa dan budaya, selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menemui hari bahagia, baik itu hari kelahiran maupun hari pernikahan dan hari bahagia lainnya dalam minggu ini. Dan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut di sekretariat, silakan menghubungi setiap hari kerja, hari Rabu sampai Sabtu jam 9 sampai 12. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita masuk dalam kebaktian
pagi ini kami akan menyampaikan dan membacakan surat keputusan Majelis Jemaat MIT Polres Kupang. Surat keputusan Majelis Jemaat MIT Polres Kupang nomor 07/SK/MJP/Mid/G/Mei tahun 2020 tentang pembentukan tim kerja penanggulangan bencana non-alam COVID-19 Jemaat MIT Polres Kupang tahun 2020. Dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus, Pemilik dan Kepala Gereja, Majelis Jemaat MIT Polres Kupang menimbang bahwa Persekutuan Jemaat MIT Polres adalah basis pelayanan gemit sehingga perlu ditata dan dikembangkan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai wujud amanat kerasulan gereja sesuai tata dasar gemit dan peraturan pokok gemit yang berlaku. Bahwa berhubung dengan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada aspek kehidupan sosial, mental, spiritual, dan perekonomian jemaat, maka perlu dibentuk tim kerja penanggulangan bencana non-alam COVID-19. Dan bahwa tim kerja yang terbentuk dipandang mampu dan berkompeten. Mengingat 1. Tahap Sinode Gemit nomor 02/TAP/SSI Data Gemit tahun 2010 tanggal 3 Oktober tentang tata dasar gemit. 2. Tahap Sinode Gemit nomor 03/TAP/SSI Data Gemit 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang peraturan pokok jemaat. 3. Keputusan Majelis Sinode nomor 4/KEP/MS Data Gemit 11 tahun 2016 tanggal 15 April 2016 tentang peraturan organisasi administrasi dan sistem komunikasi informasi gemit. Memperhatikan hasil keputusan rapat MJH yang diperluas pada tanggal 12 Mei tahun 2020 memutuskan menetapkan 1. Nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai tim kerja penanggulangan bencana non-alam COVID-19. 2. Memberi kewenangan penuh kepada tim kerja untuk melakukan usaha penanggulangan bagi jemaat MIT Polres Kupang yang terdampak COVID-19. 3. Tim kerja diberi kewenangan untuk melakukan pengumpulan dana dan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga guna membantu jemaat MIT Polres Kupang yang terdampak COVID-19. 4. Tim kerja berkewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Majelis Jemaat MIT Polres Kupang melalui Ketua Majelis Jemaat MIT Polres. 5. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang tanggal 16 Mei 2020, Majelis Jemaat MIT Polres Kupang, Sekretaris Penetua Heri Pemesa, Ketua Pendeta Ani D. Sapai Mela STH, tanda tangan cap basah. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat MIT Polres Kupang nomor 07/SK/MJP Data Gemit /G/Mei tahun 2020 tentang pembentukan tim kerja penanggulangan bencana non-alam COVID-19 MIT Polres Kupang tahun 2020. Susunan tim kerja penanggulangan bencana non-COVID-19 MIT Polres Kupang tahun 2020. A. Pengarah dan pelindung atau penasehat Ketua Majelis Jemaat MIT Polres Kupang. B. Ketua tim kerja Pendeta JF Latu Perisa MPH. Wakil Ketua Penetua Fredrik J.W. Tilman. Sekretaris Penetua Melki Y. Saudila. Bendara Penetua Esther Subagio Muhu. Tim pendukung 1. Koordinator Rayon 1-10. 2. Pengurus PAR tingkat jemaat. 3. Pengurus pemuda tingkat jemaat. 4. Pengurus kaum bapa tingkat jemaat. 5. Pengurus kaum perempuan tingkat jemaat. 6. Sekretariat Gemit Polres Kupang dengan seksi bantuan sosial, anggota
Diaken Adi S. Muik dan Penetua Mince Ratu Uju. Seksi Pemberdayaan Jemaat. Anggota Penetua Agus LB Sogara dan Penetua Hari Alexander Riukaho. Seksi Psikososial dan Pelayanan Pendidikan Anak. Anggota Penetua Retno Umbusaga dan Diaken Pomiroli Tedens. D. Seksi Humas dan Dokumentasi. Penetua Jennifer C. Terry. Seksi Kesehatan Medis. Penetua Mikael Salear. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 16 Mei 2020, Majelis Jemaat Gemit Polres Kupang, Sekretaris Penetua Heri P. Mesak, Ketua Pendeta Ani Desa Paimela STH, tanda tangan cap basah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sama-sama tahu di saat-saat seperti sekarang ini semua dan juga pada umumnya bahwa kita menghadapi satu situasi yang sangat-sangat sulit. Tapi kita yakin dan percaya bahwa hal tersebut akan segera berakhir. Panggilan beribadah. Mari kita menginginkan diri sejenak di hadapan Tuhan yang menganugerahkan rahmat yang baru tiap-tiap hari bagi kita dan tetap memelihara kita dengan kasih setianya yang tak berkesudahan. Sekalipun kita ada dalam situasi yang mencekam karena COVID-19 yang makin mempengaruhi kekuatan hidup keluarga, terancam susah dan sengsara, kehilangan pekerjaan, terus meliputi kecemasan dan ketakutan, putus harapan akan merasa masa depan pendidikan anak-anak. Meskipun demikian, tetapi percaya dan terus berpasrah kepada Tuhan. Dia yang bangkit karena kita. Dia di hidup dan hari esok yang penuh damai sejahtera. Segenap jiwa kami mendambakan Engkau ya Tuhan. Bagai tanah yang kering dan gersang merindukan hujan, demikianlah kami merindukan Engkau. Semoga kami boleh memandang Engkau di dalam bait-Mu dan boleh merasakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kasih
Ibadah Minggu Keluarga saat ini berlangsung dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selamanya. Kita duduk kembali. Anggota keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita kita hari ini memaknai ibadah Minggu Keluarga, Bulan Budaya dan Bahasa, serta menjalani Minggu Paskah kelima dengan tetap terus menjaga diri, berwaspada, berdoa senantiasa, serta saling menguatkan agar badai COVID cepat berlalu. Firman Tuhan yang membimbing dan menguatkan kita di awal ibadah ini terbaca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49, demikian firman-Nya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Janji yang manis tak kulupakan, tak terumbang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh karena itu, ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ubahlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Yesus ominejai ulang-ulang firman-Nya, kabina kiki molek nang angane pasaka jemutu Yesus ominejahi aing bafemana kuramulang omimi. Dengarlah berita anugerah bagi saudara-saudara yang dalam ketulusan mengaku dosa. Firman Tuhan berkata bagi kita, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku,
yang membawa kemenangan. Demikian berita anugerah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Keluarga yang bersukacita dalam ibadah pagi ini, kita akan mengangkat syukur lewat puji-pujian. Mazmur pasal 9 terpilih untuk kita bacakan ayat 1 hingga ayat yang ke-11 sambil berbalasan. Kita berdiri dan kita bacakan Mazmur pasal 9 ayat 1, ayat 2 hingga ayatnya yang ke-11. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Sebab musuhku mundur, Tersandung jatuh dan binasa di hadapan. sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau yang telah Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang nama mereka telah Kau hapuskan. untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, Menjadi timbunan puing senantiasa. kota-kota telah Kau runtuhkan. Lenyap ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu. Sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Keluarga yang bersukacita di dalam kasih Kristus, kita siapkan hati masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, dengan tuntunan dan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya dalam sukacita beribadah pagi ini, kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu,
dan semua kami yang merenungkannya bersama-sama. Ampuni dosa dan kecemaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang bersukacita, keluarga-keluarga Allah, nats yang ditentukan oleh Majelis Sinode di dalam Minggu Bulan Budaya dan Bahasa hari ini, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-26. Saya membaca bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. 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 Salam. Selamat berhari Minggu dan memaknai bulan budaya dan bahasa di Minggu Paskah yang kelima ini. Saya percaya bahwa sekalipun saya dan Bapak Ibu keluarga-keluarga Allah masih bergumul terus dengan situasi bencana COVID-19, tetapi kasih Allah tetap membuat kita sukacita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada minggu ini dalam perenungan firman Injil Yohanes tadi kita dituntun untuk memahami tema janji penghiburan. Janji penghiburan. Biasanya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pada acara pisah sambut, orang yang berpisah atau yang pergi meninggalkan sekelompok persekutuan menyampaikan kata-kata sambutan yang berisi tentang ucapan terima kasih.
karena telah berkarya bersama dalam kurun waktu tertentu. Dan mungkin di dalam ucapan terima kasih itu ada penekanan-penekanan penting dalam pengalaman-pengalaman bersama, dan itu mesti dipertahankan atau dilanjutkan. Sebaliknya bagi orang yang akan datang, yang disambut datang, biasanya dia tidak omong panjang-panjang. Dia hanya mengungkapkan harapan dan janji komitmen kerja bersama dalam kurun waktu di mana dia ada dalam kebersamaan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, teks bacaan kita hari ini dalam catatan Injil Yohanes berisi tentang kata-kata perpisahan, sambutan perpisahan Yesus, Sang Guru dan Juru Selamat, kepada murid-muridnya. Dan ucapan selamat perpisahan itu bisa kita baca di dalam pasal 13 sampai dengan pasal 16. Sebuah sambutan perpisahan yang berisi janji, bahkan banyak janji dan prasyarat-prasyarat sebagai murid Yesus yang mengemban misi penyelamatan Allah bagi dunia ini. Ada dua hal penting sebenarnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dari bacaan kita hari ini yang menjadi perenungan penting bagi saudara dan saya. Yang pertama itu adalah kasih yang diikuti dengan ketaatan sebagai prasyarat persekutuan dengan Kristus. Kasih yang diikuti dengan ketaatan. Membaca ayat 15, ayat 21 hingga ayat yang ke-24, dan Bapak, Ibu, dan saya dan saudara-saudara bisa melihat ayat-ayat sebelum perikop ini dan sesudah perikop ini. Pada ayat yang ke-15, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adalah sebuah nasihat moral yang punya implikasi perintah. Bapak, Ibu, dan saya memperhatikan baik-baik. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pesan moral yang imperatif sifatnya bagi murid-muridnya, kasih yang diikuti dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Dr. Verkuyl dalam bukunya Etika Kristen, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia berkata demikian, kehidupan kekristenan itu adalah hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh Kristus kepadanya karena kasih. Saya baca sekali lagi, kehidupan kekristenan adalah hidup kekristenan yang diberikan Kristus kepadanya karena kasih, yang menumbuhkan di dalam hati ketaatan kepada hukum-hukum Allah. Bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pekerjaan besar dalam misi penyelamatan Allah bagi dunia ini yang harus dikerjakan oleh murid-murid Yesus. Dan tentu saja tidak hanya bermodalkan percaya dan ikut Yesus, tetapi siap diutus menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Dan hal mengasihi merupakan prasyarat dan modal utama bagi kesiapan murid-murid diutus ke dalam dunia ini. Bahkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentang hal mengasihi itu menjadi sebuah penegasan dan perintah baru oleh Yesus. Pada pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35 kita membaca itu, dan pasal 15 sesudah perikop ini ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Bahkan kita bisa membaca juga di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 hingga ayat 31a, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, kasih Yesus yang kita lihat dan yang kita belajar selalu diikuti dengan ketaatannya kepada kehendak Bapa dalam rangka
menyatakan misi penyelamatan bagi dunia ini. Kasih yang tercermin dalam sebuah pengorbanan yang tulus, pengorbanan yang penuh, segenap jiwa, segenap hati, segenap tubuh. Kasih yang tercermin di dalam kerendahan hati. Kasih yang terwujud di dalam menyelesaikan tugas sampai tuntas di atas kayu salib. Walaupun itu konsekuensinya adalah penderitaan, penganiayaan, dan kematian. Itulah kasih agape. Kasih agape selalu melihat dan mengutamakan keselamatan orang lain, keselamatan banyak orang. Dan kasih inilah yang mesti menjadi ciri dan karakter dari kehidupan kemuritan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kasih bukan seperti tong kosong nyaring bunyinya. Karena Bapak Ibu, ada banyak orang yang berbicara yang luar biasa tentang hal kasih, tetapi pada saat yang sama dia juga suka untuk menjatuhkan orang lain. Dia juga suka untuk menjelekkan nama orang lain. Dia tidak peduli pada orang lain. Bahkan dia suka menyakiti hati orang lain. Itulah tong kosong nyaring bunyinya. Kasih yang dikumandangkan menjadi semboyan kata-kata, tetapi tidak diikuti dengan tindakan-tindakan yang nyata. Banyak anak-anak mengatakan bahwa mereka mengasihi orang tua, tetapi dalam waktu yang sama mereka juga bisa menipu orang tua. Mereka menyakiti orang tua, mereka membangkang terhadap orang tua. Tetapi kasih Kristus menjadi teladan hidup kemuritan yang siap diutus menjadi duta-duta Kristus. Sebuah kasih yang selalu diikuti dengan ketaatan pada perintah atau kehendak Tuhan di dalam rangka misi penyelamatan Allah bagi dunia ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, keluarga-keluarga Allah, dunia hari ini, bahkan hari esok, adalah dunia di mana saya dan saudara-saudara keluarga-keluarga Allah masih terus bergumul dan berjuang untuk menghadapi, menyikapi bencana non-alam COVID-19. NTT sampai dengan hari ini terus meningkat orang-orang yang terpapar positif COVID-19. Kota Kupang terus meningkat. Dengan adanya alat tes akan terus meningkat orang-orang yang terpapar COVID-19, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan bencana COVID-19 ini mulai membawa dampak bagi keluarga-keluarga Kristen, orang-orang yang percaya. Kurang lebih 3 bulan saya dan Bapak Ibu sudah menjalani situasi ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Orang mulai merasa bosan, orang mulai merasa jenuh, orang mulai mengalami hati yang galau, pikiran yang tidak tenang, karena harus stay at home, tetap tinggal di rumah. Orang mulai capek menunggu, kapan kerja yang sempurna, kapan sekolah yang sempurna, kapan beribadah yang sempurna. Bahkan orang mulai kaget dan tidak siap dengan perubahan-perubahan dalam kebijakan-kebijakan tatanan hidup bersama. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, jangan kemana-mana, menjauhi keramaian, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan dampak itu membuat orang mulai merasa lapar, bingung makan apa hari ini, hari esok. Orang mulai mengalami kekurangan-kekurangan dari segi ekonomi untuk menopang hidup yang sejahtera. Orang mulai mengalami kehilangan waktu untuk bekerja maksimal.
Anak-anak mulai kehilangan waktu untuk belajar maksimal. Keluarga-keluarga mulai kehilangan pekerjaan, sumber usaha bagi hidup sejahtera. Ada yang sudah dirumahkan, ada yang sudah di-PHK-kan, dan malah orang mulai gelisah, takut, karena yang terpapar positif COVID-19 ini terus meningkat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang bisa kita buat sebagai duta-duta Kristus, sebagai saksi Kristus? Apa yang bisa gereja buat? Dengan hidup yang mesti berkarakter kasih, yang diikuti dengan ketaatan pada perintah-perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karakter kemuritan, karakter kekristenan yang dimiliki oleh saya dan saudara-saudara, keluarga-keluarga Allah, tetap ada dalam berbagai situasi. Karena itu, dalam menyikapi situasi bencana COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baik itu keluarga-keluarga percaya, pribadi-pribadi percaya, gereja mesti terus mencari upaya-upaya solusi, berjaga-jaga, berdoa terus, setia mendengarkan suara Tuhan, setia berkomunikasi dengan Tuhan, dan berusaha untuk tertib diri, mengikuti protokol kesehatan, menjadi panduan hidup. Makan baik, tidur baik, berolahraga secara rutin, hati gembira, tenang dan sabar dalam persoalan, positive thinking, harus bisa mengampuni, harus bisa memaafkan. Itulah kasih agape yang mesti menjadi karakter hidup kemuritan saudara dan saya, keluarga-keluarga Kristen. Gereja menjadi duta yang diutus untuk misi penyelamatan dalam situasi bencana non-alam COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur Gemit Paulus sudah membentuk tim kerja penanggulangan bencana atau tim kerja tanggap bencana. Sinode sudah punya, Klasi sudah punya, untuk mewujudkan kasih itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dalam bencana COVID-19 ini, gereja perlu merawat hidup jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang bersekutu karena percaya. Gereja perlu menolong hidup yang susah. Gereja perlu membantu meringankan keletihan dan beban-beban hidup jemaatnya. Gereja harus mencari solusi bagi jemaatnya, membawa kabar baik ketika mereka ada di dalam lingkaran persoalan dan masalah-masalah hidup. Gereja harus memberi makan bagi mereka yang lapar, memberi minum bagi mereka yang haus, mengobati bagi mereka yang sakit, supaya banyak orang tetap melihat kasih Tuhan dalam hidup kemuritan saya dan saudara-saudara, dalam hidup kemuritan keluarga-keluarga percaya, dalam hidup pengutusan gereja di tengah-tengah dunia ini. Dan supaya orang-orang tidak melakukan dosa dan kejahatan dalam menjalani hidupnya, tetap tenang dan bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi. Yang kedua, tentang janji penyertaan Tuhan melalui Roh Penolong dan Roh Penghibur. Janji penyertaan Tuhan melalui Roh Penolong dan Roh Penghibur, kita membaca itu di dalam ayat 16 sampai ayat 20, ayat 25 sampai dengan ayat 26. Saudara-saudara, kata akan yang terus diulang-ulang di dalam perikop bacaan ini, bahkan perikop sebelum dan sesudah, pada pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-16 Injil Yohanes, adalah sebuah janji penguatan
bukan janji muluk-muluk dari Yesus kepada murid-muridnya, bukan janji yang tidak pasti. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sebuah janji yang diikuti dengan upaya memperlengkapi dan upaya mempersiapkan para murid-muridnya untuk mengemban dan melakukan misi penyelamatan dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seperti nats pembimbing kita tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus berjanji untuk memperlengkapi murid-muridnya dalam misi penyelamatan Allah bagi dunia ini. Saudara-saudara, bahwa misi penyelamatan Allah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus itu bukan satu tugas yang mudah. Bukanlah satu pekerjaan yang bisa dilakukan kalau kemuridan itu bernuansa hati yang galau, pikiran yang kacau, murid-murid menjadi bodoh dan tidak mengerti, murid-murid terus berada dalam kelemahan, murid-murid mengalami goncangan yang sangat kuat, hati dan jiwa, kecewa dan putus asa, takut dan terus bimbang. Karena menjalankan misi penyelamatan Allah itu punya konsekuensi. Konsekuensi yang tidak ringan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan karena itu Yesus menyatakan janji yang pasti bagi mereka, memperlengkapi dan menguatkan murid-murid. Pertanyaan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, penolong yang lain, dan janji ini diucapkan pada saat dia mau berpisah dengan murid-muridnya. Apa itu penolong dan penghibur? Dalam isi janji Yesus yang diucapkan pada ayat 16 tadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Roh penolong dalam bahasa Yunani, parakletos, itu artinya orang yang akan dipanggil untuk memberikan kesaksian yang benar tentang kebenaran. Parakletos itu orang yang diminta untuk memberi nasihat dalam situasi-situasi yang terpuruk. Parakletos itu orang yang dipanggil untuk memberi semangat baru bagi mereka yang mengalami patah semangat, kelemahan, sedih, kecewa, takut, khawatir. Sosok penolong dalam saat kesulitan dan kerumitan yang dihadapi. Dan penghibur, janji penghibur, roh penghibur, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam bahasa Latin artinya fortis atau comforter, artinya gagah berani. Seorang comforter akan menjadikan seseorang untuk dari situasi patah semangat, dari situasi lemah, akan menjadi sigap, gagah berani, dan siap untuk bertempur. Seseorang yang bersimpatik dan berempati dengan apa yang namanya kesusahan, kegalauan, penderitaan, kesulitan, persoalan. Bapak, Ibu, kalau saya dan saudara-saudara ketika sedang melakukan karya yang baik, sedang melakukan pelayanan yang baik, sedang melakukan kasih kepada orang lain, lalu kita bilang bahwa, atau kita katakan bahwa saya sanggup untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang saya hadapi ketika saya bekerja, saya melayani, saya mengasihi, saya akan sanggup untuk menghadapi dan mengatasi semuanya itu. Ini adalah pekerjaan roh. Kita bisa mengatakan demikian karena Allah di dalam Yesus Kristus yang bangkit dan memberi hidup itu memperlengkapi saudara dan saya, memperlengkapi keluarga-keluarga Allah, memperlengkapi gereja Tuhan untuk sanggup tidak saja menghadapi persoalan, tetapi akan melewatinya dan menanggulangi
persoalan-persoalan itu. Bapak Ibu, pekerjaan penolong dan penghibur mengambil alih setiap kelemahan dan ketidakberdayaan saudara dan saya. Mengambil alih setiap kemampuan yang ada batasnya, yang membuat kita menjadi khawatir, takut, gelisah, tidak percaya diri, cemas, bimbang dan ragu, susah, takut dan sebagainya. Dan menggantikannya untuk kita dikuatkan, menang dalam masalah yang kita hadapi, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu janji yang pasti dari Tuhan, memperlengkapi kita untuk misi penyelamatan Allah. Kalau begitu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tetap saja menjalani situasi bencana COVID-19 ini melalui tim tanggap atau tim kerja penanggulangan COVID-19, baik itu pada lingkup sinode, pada lingkup klasis maupun pada lingkup jemaat. Kita percaya bahwa Roh Kudus, Roh Penolong dan Roh Penghibur akan menuntun kita semua melalui pekerjaan tim ini, panggilan tim ini, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi akibat atau dampak dari bencana ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan kita pastikan badai pasti berlalu. Saudara-saudara yang bersuka cita, ini kabar baik bagi saudara dan saya. Mari kita tetap menjalani hidup sebagai murid Kristus yang diutus, menjadi gereja yang diutus. Tidak hanya sekedar percaya bahwa Yesus yang bangkit ada hari esok, tetapi Yesus yang bangkit akan terus memperlengkapi saudara dan saya, memperlengkapi gereja Tuhan untuk menyatakan dan melakukan misi penyelamatan bagi dunia ini. Dunia akan penuh dengan damai sejahtera, dunia akan selamat, dunia akan bersuka cita. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa syukur untuk firman ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu untuk tak menjadi lemah dan tak pernah gentar, menjalani hidup yang masih terus bergumul dan berjuang menghadapi dan menanggulangi bencana COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan beri kami hati yang siap untuk diperlengkapi dengan Roh-Mu dan hidup dalam kemuritan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat keluarga-keluarga Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama lagi dengan semua umat Tuhan di segala tempat dan pada segala waktu sambil berdiri kita membaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Mari kita duduk kembali. Persembahan jemaat. Marilah kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Oleh karena kasih-Mu, Tuhan telah beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh memuji dan mendengarkan sabda-Mu. Dan tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan dari berkat yang kami terima daripada-Mu. Allah kiranya berkenan menerima serta memberkatinya, sehingga menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Sambil mengiringi persembahan, kita melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 283, 9 ayat 1 sampai 3. Tuhan pencipta semesta dalam lagu Leworo Pensina. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang telah Kau berikan. Kasih-Mu yang tak terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang telah Kau berikan. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang telah Kau berikan. Jemaat Tuhan, kita bersatu hati untuk mengangkat pokok-pokok pergumulan keluarga dan pokok-pokok doa kita bersama. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, Allah yang menghidupkan kami di dalam kebangkitan Kristus. Hari ini kami bersukacita dalam perjumpaan dengan Kristus melalui ibadah-ibadah keluarga. Kami bersyukur Tuhan masih ada di perjalanan kehidupan kami yang terus bergumul dalam menghadapi dan menanggapi bencana non-alam COVID-19. Terima kasih Tuhan, karena dalam peribadahan ini Engkau memberi ruang dan waktu untuk kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu, untuk kami boleh memperoleh kekuatan baru meneruskan hari-hari hidup ke depan ini. Ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan selalu menopang kami dalam pergumulan keluarga-keluarga kami.
Kami terus mendoakan dampak dari bencana non-alam COVID-19 ini bagi anak-anak kami yang terus stay at home. Mereka berdaya upaya untuk belajar maksimal, membekali hidup, memahami sejumlah pengetahuan-pengetahuan untuk mereka menjadi anak-anak yang cerdas di kemudian hari. Kami tidak tahu sampai kapan bencana ini harus dijalani. Yang kami percaya dan kami tahu bahwa Tuhan akan membuat semuanya berlalu dalam kuasa dan kehendak-Mu. Karena itu Engkau membimbing dan memberkati anak-anak kami yang punya semangat untuk belajar dan belajar, membekali hidup bagi masa depan pendidikan mereka. Jaga, lindungi kami semua keluarga-keluarga dari ancaman virus COVID-19 ini, Bapa. Sekalipun kami tahu bahwa di Kota Kupang, di Nusa Tenggara Timur, terus meningkat orang-orang yang terpapar positif COVID-19 ini. Tuhan bentengi dan lindungi keluarga kami, baik itu kami orang tua, baik kami yang bekerja di rumah, ataupun yang bekerja di luar rumah, anak-anak, para lansia. Biarlah kami semua tetap mengalami keselamatan di dalam cinta kasih dan kuasa-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar positif dalam penanganan medis secara khusus di isolasi. Tuhan memberikan mereka positive thinking, hati yang gembira. Tenangkanlah perasaan dan pikiran keluarga, bahkan saudara-saudara kekasih kami, supaya mereka memiliki imun yang baik untuk menolong mereka melewati kondisi terpapar positif virus COVID-19 ini, Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuat semuanya berlalu. Selamatkanlah mereka ya Tuhan. Jikalau mereka sakit, kami terus mengandalkan Tuhan dalam kuasa dan kehendak-Mu. Sebagai dokter di atas segala dokter, tabib yang mujarab, Tuhan menyatakan belas kasihan untuk memulihkan, menyembuhkan mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang bertugas untuk menanggulangi bencana COVID-19 ini, ada di garda depan, para dokter, tenaga kesehatan, para medis, dan semua sarana-sarana yang menunjang proses pemulihan kekasih-kekasih yang ODP, yang PDP, yang terpapar positif, bahkan yang meninggal. Tuhan lindungi mereka dan keluarga mereka. Beri mereka semangat dan beri mereka pikiran yang tenang. Beri hikmat supaya mereka selalu mencari solusi dan berdaya dari setiap ketidakberdayaan untuk menolong, menanggulangi masalah bencana COVID-19 ini teristimewa bagi keluarga-keluarga saudara-saudara yang terpapar positif ini, Bapa. Kami tatang mereka semua di dalam tangan kasih-Mu. Kami mendoakan para pemerintah kami sebagai pengambil kebijakan untuk tatanan hidup menghadapi dan menanggapi, menanggulangi ancaman bencana non-alam COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka, mengayomi mereka hikmat, supaya setiap kebijakan dan keputusan mendatangkan keselamatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Bapa di dalam surga, kalaupun ada kebijakan untuk mulai berkantor, mulai melakukan aktivitas-aktivitas rutin, Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam setiap pergumulan ini. Engkau ada di dalam setiap keberadaan ini. Supaya dengan kebijakan ini, biarlah kami tetap ada di dalam misi penyelamatan Allah bagi Nusa Tenggara Timur, bagi Kota Kupang, bahkan bagi Republik Indonesia, bagi dunia ini. Kami tatang mereka semua di dalam tangan kasih-Mu.
Ya Allah yang maha murah dan maha kasih, kami menatang perjalanan hidup pada usbu yang baru ini Tuhan. Kami masih bergumul dan berjuang menanggulangi, menghadapi bencana non-alam COVID-19 ini. Tuhan melihat setiap kami, baik itu anak-anak, kami orang tua, para lansia, dengan pekerjaan kami, dengan tugas usaha-usaha kami, dengan semangat belajar kami. Biarlah semuanya itu membawa arti bagi kebaikan hidup, bagi kesejahteraan masa depan, bagi kesuksesan cita-cita yang sementara diperjuangkan. Terkhusus anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan pada tahapan yang lebih tinggi. Kami menatang keluarga-keluarga Allah yang bergumul dan berjuang untuk masa depan anak-anak dalam pendidikan ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa, ucapan syukur dan pengharapan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Allah yang berjumpa kami ada dan menyertai kami di perjalanan hidup ini. Ampuni segala dosa dan kecemaran kami. Dengar doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami menaikkan syafaat dan syukur kami kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengalami pengutusan dan menerima berkat. Karena itu saya mengajak kita berdiri untuk kita mengalami pengutusan ini. Ya Yesus, berjalanlah bersama kami, agar kami pun mampu melewati sukar dan kelamnya hidup ini. Kami percaya dengan sungguh bahwa Yesus yang bangkit sedang berjalan bersama kami, akan menghibur dan menolong kami. Pimpinlah kami, agar dalam keberagaman budaya, kami tetap bersatu dan terus hidup dalam kasih Allah. Tomino kue, taramiti tomino kue. Tomino kue, taramiti tomino kue. Bersatu hati, bergandeng tangan, bersekutu dalam kasih-Nya. Bersatu hati, bergandeng tangan, bersekutu dalam kasih-Nya. Tomino kue, matu Yesus telah terpenuhi. Tomino kue, matu Yesus telah terpenuhi. Bersatu hati, bergandeng tangan, kasih Yesus sertai kita. Bersatu hati, bergandeng tangan, kasih Yesus sertai kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita menutup ibadah kita dengan doa. Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, karena kami sudah selesai beribadah pada pagi hari ini. Kiranya firman yang kami dengar lewat Ibu Pendeta bagaikan embun yang turun membasahi tanaman, sehingga firman itu akan bertumbuh dan berbuah dan berguna bagi kelangsungan hidup kami. Berkati semua kami jemaat yang ada di tempat ini saat ini. Kami taruh Bapak Jeki, Bapak Ibu Ani dan juga Ibu Pendeta Desi ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kami tetap hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Lindungi dan jaga pula kami jemaat yang ada di Jemaat Paulus Kupang dari rayon 1 sampai dengan rayon 10. Jauhkan dari virus ini Bapa. Biarlah kami boleh hidup tentram dan damai. Ini doa ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.